02027 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video ini saya akan menjawab 6 soal untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. Ada 4 tujuan negara Indonesia. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ada juga usaha yang dapat mengikat kita sebagai satu bangsa, yaitu dengan cara bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat membangun rasa kebersamaan. Melalui gotong royong dapat mengikat rasa persatuan. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia dapat mempertahankan jiwa nasionalisme. Dan keinginan satu bangsa tidak akan mengarah pada nasionalisme yang sempit. Nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Nilai-nilai yang mendukung tercapainya tujuan bersama terdapat dalam nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal, yang dapat mempengaruhi hidup kehidupan berbangsa dan bernegara, kesatuan Republik Indonesia yang kekal abadi. Nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa. Oleh sebab itu, perlu diterapkan nilai-nilai Pancasila agar tujuan bersama dapat tercapai. Bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Yaitu dengan cara penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme di dalam konteks globalisasi saat ini harus dititik beratkan pada elemen-elemen strategis global dalam percaturan global. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan dengan cara 1. Penguatan peran lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam ikut membangun semangat nasionalisme dan patriotisme di generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. 2. Penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam masyarakat yang hidup di daerah rawan pangan atau miskin, rawan konflik, dan rawan bencana alam. Dan yang ketiga, peningkatan apresiasi terhadap individu atau kelompok masyarakat yang berusaha melestarikan dan mengembangkan kekayaan kebudayaan bangsa sendiri. Bagaimana cara memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Nasionalisme berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangannya zaman, pemikiran, dan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, nasionalisme harus tetap dijaga agar tidak melenceng dari makna apa nasionalisme itu sebenarnya. Jangan sampai makna yang menjadi jiwa nasionalisme menjadi luntur. Cara memahami berbagai perubahan dan evolusi nasionalisme itu sendiri yaitu melalui referensi sejarah dan pembelajaran kewarganegaraan. Apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Penerapan kewarganegaraan ganda adalah sebuah pilihan bagi warga negara itu sendiri. Tetapi, untuk diterapkan di Indonesia, menurut saya itu tidak pantas. Mengapa demikian? Karena sistem ini mempengaruhi rasa nasionalisme seseorang, bisa mengurangi
nasionalisme dan bisa pula menghilangkan rasa nasionalisme seseorang. Nasionalisme dalam diri seseorang merupakan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Jika ada seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda, dapat dipastikan ia tidak mencintai tanah air Indonesia dengan sepenuh hati. Dalam status berkewarganegaraan ganda atau lebih yang dimiliki oleh seseorang akan menyebabkan harus mempunyai pilihan untuk rasa nasionalisme mereka. Apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Tentunya, elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan cara 1. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan nilai Pancasila pada diri kita. 3. Menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. 4. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 5. Menumbuhkan sikap toleransi antar warga negara. Dan yang terakhir, pembinaan kewarganegaraan yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.